Dia kayaknya ada lag nih sekarang. Enggak, ini Oh, mic. ya. Oh, udah masuk nih seharusnya. Ganti provider. Maaf, ada kesalahan teknis tadi. Selamat siang teman-teman. Jangan ganti teknisinya, ganti provider. Oke, mantap. Oke, mantap. Ada suara yang merdu. Oke, selamat siang teman-teman. Coba ulangi lagi tadi. Salah. Perlu ini apa? Nada Apa? cengkok Nada ya. cengkok. Terus Selamat mukanya. siang, Iya, mantap. duhai kekasih. Oke, mantap. Apakah kamu sudah makan bakcang? Waduh. Hari ini kecepatan dong. Ini Oh. jadi apa? Ghost bang. Katanya merinding. Terlalu merdunya. Oke, jadi selamat siang nih ya teman-teman. Nah, Bung Edi udah bilang nyimak tuh di situ ya. Terima kasih Bung Edi yang udah gabung. Dan Ya. mungkin kita mulai aja kali ya. Kita mulai aja ya. Hmm. Ya kita mulai ya. 3, 2. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hadir lagi kita 2, 3, 4, 5. Oh, kirain mau Amina. nyanyi. Saya Yunus Hendri. Aditya. Saya Cindy. Dan Lin. Oh, saya Linda. Untung masih ingat Iya. ya dirimu Linda. Kemana saja kamu Kak Linda? Yes, merdu ya. Ya, suara merdu Kak Aditya. Adit Iya, iya. Iya, Oke, bagi teman-teman yang ikut terus di acara FB ataupun juga informasi-informasi baik di situs RTI maupun juga di FB, mungkin teman-teman sudah melihat postingan dari Kak Yunus Teng, 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 di teng. mana ada pekerja migran Iya, yang ini? terciduk karena mereka bungkus bakcang. bungkus bakcang. Kenapa Iya, dia? apa salahku? Kenapa bungkus Kenapa bakcang bisa bungkus diciduk? bacang? Entah siapa. Ini salah bacangnya berarti bukan? Bukan. Salah siapanya itu? Salah orangnya nih. Salah orang yang Salah bungkus. orangnya. Salah orang, salah yang Salah. memberi kerja apa salah yang bekerja? Iya. Dua-duanya. Semuanya. Dua-duanya. Oke, hari ini karena berkaitan dengan sebentar lagi kita akan menyambut Festival Tuan U, di mana Festival Tuan U yang disemarakan dengan makan bakcang. Jadi kita hari ini beramai-ramai akan membahas soal Festival Tuan U atau Festival Bakcang. Iya. Mhm. Jadi apa sih sebenarnya festival bakcang itu sendiri? Festival Bacang ya namanya juga Festival Bacang. Jadi Makan bacang. Hari makan bacang internasional seluruh dunia. Tetapi mengapa makan bakcang? Ya mengapa? Harus pada hari tersebut. Coba dong Yunus pengen mendengar Itu sih ada ceritanya. ceritanya sih ya. Ya. Tapi saya lupa di dinasti mana atau kayak gimana. Intinya itu kayak ada satu pejabat gitu kan yang sangat bersih, Iya. anti korupsi gitu kan. Widih. Namanya itu apa? Cuyuan. Cuan, ya. Nah, waktu itu ya intinya kerajaan yang dia itu kayak kurang lebih pejabat tinggi lah gitu ya. Nah, kerajaannya di situ tuh kayak ada korupsi gitu loh. Kemudian dari Chuan ini kan sebagai pejabat yang bersih gitu kan, ya sangat cinta ke negaranya, langsung dong ngomong ke rajanya, kasih saran gitu kan. Nggak taunya rajanya nggak seneng nih. Oh. Nggak dengerin tuh ya. Nah, ujung-ujungnya si pejabat ini ya, pejabat baik ini sedih gitu kan, kemudian memutuskan untuk bundir gitu. Tapi jangan ditiru teman-teman ya. Kalau sedih ngomong ke kita aja. Ya jangan main begitu-begituan ya. Bundirnya dengan cara Melompat gitu ke sungai. sungai. Ya. Kemudian karena kan pejabat bersih tuh sangat terkenal nih kan. Wah, reputasinya itu sangat terkenal di masyarakat sana. Kemudian karena masyarakat itu nggak mau nih jasadnya ini si pejabat bersihnya ini dimakan sama ikan, maka dari itu dari warga itu kayak membungkus nasi dengan daun-daun ini yang seperti kita kenal ya, yang namanya itu adalah bacang. Dilempar ke sungai, ke laut itu bertujuan agar ikan-ikan yang ada di sana itu nggak makan jasadnya si Iya. Chuan, melainkan makan bakcang. bacang ini gitu loh. Jadi kita mah ikan dong. Karena kita yang Kita makan bacang. ikan ya. Kita ikan di Evolusi lautan kita ya. ini bukan dari monyet ya, melainkan dari ikan. Ikan Ya. dan ikan. Terus kalau itu perahu naga gimana Ya, ceritanya? yang perahu naganya ini waktu itu adalah bertujuan agar untuk menyelamatkan Mencari, si Chuan untuk itu, mencari, si Chuan itu, gitu loh. Jadi harus cepat-cepat cari si Chuan gitu Iya. sampai ketemu, jangan sampai gimana. Gitu Jadi pada saat perayaan Tuan U di mana ada festival makan bakcang, Iya. sekalian juga ada festival Pecun yang Iya. artinya Perahu naga. naga. Oke, nah kemudian bakcang di sini ternyata ya bakcang sendiri dipercayai mengandung arti dan harapan yang baik, disimbolkan dengan 4 sudut. Wih, Tahu kan bentuk bakcang kan? Bentuknya itu kan Bentuk seperti segitiga ya. ya dimensi segitiga Mm-mm. dan ada 4 sudut. ya. Nah, Artinya sudut yang pertama
Artinya diharapkan saling mencintai satu sama lain. Oke, mantap. Oke. Sudut Sudut kedua. yang kedua, doa baik agar keluarga dalam keadaan damai, sejahtera, dan sehat. Amin. Sudut ketiga. Sudut ketiga, ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat Tionghoa. Wih, apa ini? Rezeki, hoki, berkah datang dengan lancar. Amin, mari kita Bagaikan semangat. air yang mengalir. Oke, mantap. Oke, sudut keempat, usaha atau karir juga berjalan dengan sukses. Amin. Oke, Jadi sudah yang makan bacang bagus-bagus. belum? Nah, belum. Linda sudah makan bacang? Belum. Kita tunggu Belum. bacangnya dari Kak Amina. Terima kasih. Oke, nanti aku pesan ya. Halo. Supermarket mana nih? A, B, C. Boleh tolong Nyonyanya. kirim Nyonyanya. 50 bacang. Waduh. Ya, ukuran mau apa? Jumbo, jumbo, size, jumbo. isi kacang. Jangan. Daging cincang. Oh, daging Eh. cincang. Oke, segera dikirim. Iya, soalnya Oke. kalau ngomongin soal bacang kan bacang yang ada di Taiwan dan juga bacang yang ada di Indonesia kan beda tuh. Iya. Tahu saya nih ya, kalau di bacang di Indonesia kan kita biasanya tuh disajikan dengan kayak daging cincang. Baik itu mungkin daging ayam, daging sapi, Daging B2. dan juga daging-daging lainnya gitu kan. Tapi kalau di Taiwan kan itu komplit loh isinya loh. Iya. Jadi ada kacang, kemudian masih ada telur, kemudian masih ada daging apa lagi gitu. Hah, ini bacang atau bacang gitu mungkin loh. daerahnya beda kali Beda ya. daerah, Kak. beda Iya, itu dia. Soalnya di tempat Amina juga sama. Oh. Bacangnya itu juga bongkahan-bongkahan daging, Oh gitu. potongan-potongan Oh, beda daging, daerah bukan daging berarti. cincang. Berarti Iya. kitanya yang males beli Iya. bahan baku, jadi di apa dagingnya Di dicincang blender. aja udah Di langsung blender masak ya. begitu ya. Iya. Tapi memang kalau di Taiwan sendiri kalau untuk bacang itu juga berbeda ya. Iya. Mungkin antara wilayah ya Utara. seperti utara, di selatan itu juga Selatan berbeda-beda bacangnya. Dan juga bacang itu ternyata juga banyak jenis ya. Dan tadi kita juga ada ngobrol, ternyata untuk bacang zaman now itu juga ada yang lebih praktis atau lebih tidak berminyak, Oh, alias dibuat dari buah. Iya. dari buah. Hmm. Berarti buahnya dipotong kayak bacang gitu. Jadi tidak berinovasi ya. Itu Tentu puding saja. kali ya. Oh, iya. Itu Itu bentuknya seperti bentuk puding. jelly ya. Iya, seperti apa sih bentuknya? Coba diceritakan nih Kak Linda. Ya, Kalinda seperti apa sih? Ini mungkin karena orang-orang mungkin sudah bosan dengan makan yang bacang yang asli ya, bukan yang asli tapi maksudnya yang Yang bentuknya daging. tradisional ya. Ya. Yang tradisional. Jadi kita mulai ada yang cara baru gitu dengan cara membuat yang manis. Tapi kalau yang dulu kan zaman dulu kan tradisional itu namanya kicang atau kuecang ya. Hmm. Itu juga terbuat dari ketan. Tapi mungkin karena ketan itu kalorinya sangat tinggi. No. Luar Dan biasa orang itu yang ya. diabetes juga agak sulit ya, kesulitan dengan ketan. Akhirnya dibuatlah cara yang lebih modern, yaitu buah-buahan ditambahkan dengan jelly dan mungkin kayak chia seed gitu. Jadi lebih dan cocok kan untuk kebetulan Segar. musim panas Oh, ya. bener juga ya. Lagi buah-buahan. Adem, seger gitu. Iya. Jadi ini banyak sekali ya pilihan-pilihan. Mau yang bacang asin, manis, sampai yang seger-seger juga ada. Oke. Betul. Nah, Cynthia sendiri sudah makan bacang belum? Belum Kak Amina. Belum. Nunggu kiriman dari Kak Amina kata. Barusan pesen kan? Sepertinya untuk kakak-kakak penyiar dalam kondisi yang sangat miris sekali pada saat musimnya bacang Bacang. masih belum makan bacang. Ya karena apalagi akhir-akhir ini kan harga bacang naik ya, bahan Betul. bakunya mahal sekali ya. Daunnya aja, daun bambunya aja udah naik harga loh Kak. Nggak usah Oh, gitu. dibungkus. Langsung yang penting Bisa dibungkus. Nggak usah bungkusan. Jadi bubur dong. Bener, bukan. Jangan dibungkus gitu. Teman Amina pernah ya makan bacang di temannya Amina, mamanya itu malas. Oke. Sebenarnya rajin tapi malas gitu. Dia suka bikin tuh ya makanan, suka bikin makanan tapi malas bungkusnya. Jadi dia masak secara terpisah. Kemudian kalau mau ngambil silakan ambil piring, Langsung. ambil sendiri. Iya Iya. sih. Boleh juga. Jadi kayak Jadi- onigiri aja ya, kita bungkus sendiri kita pakai tangan. Boleh juga. Iya Enggak, juga. ini makanya pakai piring. Iya, mau. Tapi emang bener sih kalau makan bacang itu juga jangan terlampau banyak ya teman-teman ya. Soalnya itu kan ketan ya. Jadi Iya, itu kalorinya tinggi. lebih susah dicerna sama saluran pencernaan manusia. Jadi kalau misalkan lagi musim bacang ini ya jangan satu hari 3 kali, dan gitu makannya sebulan gitu ya. Itu luar Oke. biasa sih. Oke, Iya. seperti yang kita ketahui di Taiwan sendiri kan dibedain dua kategori besar untuk bacang. Bacang utara dan bacang selatan. Selatan. Tahu nggak perbedaannya? Apa ini? Ayo. Apa itu? Tantang. Ayo. Kak Amina bertanya, ditanya balik. Juga yang menjawab. Ya, silakan. Ya, perbedaannya adalah bacang utara itu biasanya dikukus. Oke. Sementara untuk yang selatan itu direbus. Sama yang air untuk- gitu. Jadi Iya. nggak lembek Oh. gitu tadi. Ya, yang Kayak selatan itu lontong agak lembek ya, seperti lontong. Mungkin Oh. bedanya ketupat sama Ketupat sama apa? lontong kali ya. Lontong. Beda ketupat dan Ketupat lontong bukan jadinya. sama dengan lontong ya.
Ayo coba Sekarang ada yang tahu jawabannya Coba silakan. jawab ya. Iya. Kita tuh Jadi makan sebenarnya aja. bacang utara bisa dikatakan bahwa bacangnya itu mandi sauna. Oke. Jadi kan dikukus, nggak perlu berendam. Iya. Sementara kalau yang bacang selatan itu mandi berendam hot spring. Waduh. Berarti lebih elegan yang selatan dong ya. Belerangnya sauna. masuk sebuah. Oh gitu. Enggak, Kira-kira yang di utara yang mandi sauna. Iya, itu soal bakcang ya. Jadi selain yang emang di festival Perahu Naga, namanya aja kalau di Inggris kan Dragon Boat Festival gitu kan. Jadi otomatis kalau udah festival itu, yang selain makan bacang, itu juga biasanya bakal diramaikan dengan kayak perlombaan Perahu Naga. Iya. Dan yang pernah ikut? Hah? Belum sih. Belum, Kavarini. Iya, Iya, kabarnya. Satu-satunya hanya Ya, saya panggil dulu Ini ya. pernah ikut bener. Hah? Iya. Pernah ikut. Iya. Wow. Iya, katanya Nggak sampai percaya? ada Mau padelnya gitu. dibuktikan? Iya. Iya, jadi biasanya kalau di kampus-kampus itu juga bakal bikin grup sih, biasanya untuk perahu naga kayak gitu kan. Cuman karena perlu latihan, terus harus Betul. berjemur di bawah sinar matahari yang cukup panjang kan. Pas ditanya ke saya, mau nggak ikut Kak Aditya? Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Saya nonton aja di televisi, gitu. Sepertinya panas tidak ya. mudah sekali ya, kan rame-rame harusnya cepat. Iya. Tapi Iya. ternyata itu perlu latihan Perlu dan juga latihan. perlu Perlu. kekompakan. Betul. Karena sekali mendayung, mungkin kalau misalnya gerakannya nggak pas, nggak sesuai, itu malah bisa memperlambat Betul. gerakan perahunya. Jadi orang-orang yang mendayung itu gerakannya harus sinkron gitu loh. Jadi harus sama dengan tempo yang sama, dengan kedalaman yang sama. Kalau ada satu orang yang terlalu dalam, dia itu bisa tiba-tiba bisa belok gitu, nggak lurus jalannya. Kemudian masing-masing orang itu memiliki peran yang berbeda. Contohnya biasanya di perahu naga kan ada satu orang di belakang tuh yang main genderang. Nah itu tujuannya buat memberikan Ritmenya. semangat Kompak kepada ya. mereka dan Oh, juga yes. buat ritme juga. Soalnya kan tahu sendiri ya dayung itu ya capek loh ya. Kemudian yang ada satu orang itu berada di Paling kepala ujung. naganya di depannya itu biasanya untuk lombanya itu di garis finish itu kayak ada satu bendera dan orang yang di depan tersebut tugasnya adalah untuk mengambil bendera tersebut. Jadi percuma cepat kalau nggak dapat bendera tetap aja kalah gitu loh. Jadi harus dapat bendera itu. Betul. Jadi sebenarnya untuk Tuan Uci itu ramai sekali ya. Banyak kegiatan ya. Jadi dari tadi makan bacang, kemudian perahu Becung. naga, dan juga ada yang namanya mendirikan telur ya. Jadi ini juga salah satu tradisi yang dilakukan di kala bakcang. Dan katanya telur itu baru bisa berdiri ketika bakcang, hari bakcang ya. Tapi kemarin ya, Kak Yunus sama Kak Farini itu coba lomba ya, sebelum hari bakcang bisa berdiri ternyata. Jadi memang Main curang nggak? enggak sih benar bisa Ditaburin berdiri. garam nggak? Enggak sih. Jadi benar-benar bersih mejanya dan juga tidak ada garam. Jadi memang kita disuruh untuk lomba nih mendirikan telur tadi. Nah katanya kalau bagi yang bisa mendirikan telur di hari bacang maka rezeki atau mungkin hoki di tahun itu bisa mulus. Oke. Telurnya bebas ya. Telurnya bebas dan ternyata pas Yunus baca di internet ternyata itu ada logikanya. Jadi memang telur itu bisa berdiri ya kalau misalkan si kuning telurnya itu tuh sudah pas udah tenggelam ke dasar. Itu akan lebih mudah untuk berdiri sebenarnya. Jadi kemarin tuh Yunus coba berkali-kali emang agak lama sih. Kocok-kocok. Iya, Biar seperti telur- kocok-kocok juga gitu ya, baru dia bisa perlahan-lahan bisa berdiri di atas meja. Ternyata seperti itu. Kalau dulu kan bilangnya kan pas bakcang, udah gitu mesti jam 11 sampai jam 1. 12 katanya teng. kan. Oh, ketika matahari, gravitasi matahari dan bumi bersatu, Wih. kan baru bisa berdiri telurnya. Ternyata enggak sih. Amina masih ingat ya beberapa tahun yang lalu nggak cuma berdiriin telur, Jadi, bahkan berdiriin semangka. Oh iya, saya juga pernah ikut yang itu. Semangka. iya, semangka juga bisa berdiri ya. Iya waktu itu masih ingat sih di depan istana kepresidenan Taiwan sih waktu itu ada kayak ratusan orang yang mendirikan semangka, kemudian semangkanya itu juga datangnya dari Pingtung, Ya. dari Pingtung sampai ke Taipei, Yang kemudian gede-gede. diriin semangka, kemudian udah selesai berdiri, semangkanya boleh dibawa pulang. Dan semangka itu yang gede banget lah ya teman-teman ya, bukan yang kecil, iya yang gede banget gitu. Ya. Dan itu enaknya ya, ikut kegiatan, bawa pulang semangkanya, makan bareng-bareng. Mantep. Ya tapi di semangkanya juga ada banyak orang yang menghiasi gitu loh. Mungkin saja ditambah mata, mulut, hidung, dipakai kan kostum segala macam kayak gitu. Lucu sih, lucu. Iya. Sangat menarik. Ya, Jadi, selain itu juga ada satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, yaitu menggantung rumput ai dan cangpu. Iya. Jadi itu katanya bisa menolak bala ya.
Iya. Jadi itu katanya kalau misalkan daun-daun tadi itu setelah ditaruh di depan pintu gitu ya. Jadi kalau misalkan nih dalam setahun itu misalkan Yunus ke rumah sakit, ke kuburan ya kan, takutnya nih ketempelan sesuatu yang makhluk-makhluknya nggak kelihatan itu, katanya mandi pakai daun itu bisa mengusir. Ya, mungkin juga merupakan sebuah pertanda ya, hati-hati karena di musim panas sudah tiba. Waktu festival Pecun atau Tuan U ini yang menandakan musim panas sudah tiba, dan berarti juga penyakit atau serangga-serangga itu mulai bermunculan. Jadi juga harus lebih hati-hati. Betul. Jadi itu salah satu fungsinya ya. Kantong wewangian itu biar serangga itu takut-takut, nggak berani dekat kita gitu ya. Atau masuk ke rumah kita. Oke juga. Soalnya dulu belum ada lotion nyamuk. Oh iya. Jadi bisa menggunakan itu. Oke, ada teman pendengar, sudah makan bakcang kah? Atau sudah berapa biji bakcang yang sudah dikonsumsi? Hati-hati ya, jangan sampai terlalu banyak. Dan kita mengucapkan happy Festival Perahu Naga dan Festival juga Pecun atau Tuan Ucie. Ya. Dan juga selamat menikmati bakcangnya. Iya. Oke, dan kita mohon pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, untuk yang di radio, Radio. untuk di Facebook kita tetap jalan, teman-teman. Ini ada beberapa salam juga nih dari teman-teman ya. Ini katanya Mute atau Mute, maaf ya kalau salah ngomong. Hadir ikut nyimak katanya. Terima kasih sudah hadir dan ikut nyimak ya. Kemudian juga masih ada salam dari Bung Setio Budiono, katanya Malang hadir. Salam buat kakak penyiar semua. Terima kasih Bung Setio Budiono. Gimana Malang? Panas? Dingin? Malang bukannya selalu sejuk. Oh, sejuk ya? Oh iya? Iya. Oh ya? Malang lebih dingin. Karena di pegunungan? Bener nggak pernah ke Malang. Kayak Brastagi dia. Oh, kayak Brastagi. Mungkin. Oh, kayak di puncak gitu ya. Tinggi. Wah, mantap itu ya. Haus Iya. ya, kalau orang sini ngomongnya begitu. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu aja ya. Semoga info. Oh ya, kita mau bilangin ya, di Iya. RTI juga kita ada kegiatan di RTI kita untuk kartu pos. Masih Oh, ya, Ini berlanjut. akan diperpanjang sampai tanggal 18 Juni. Juli. Oh, Juli ya. 18 Juni ya, udah lewat. teman-teman. Terus itu juga Kebanyakan bacang ini. banyak hadiah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang saat ini mau kirimkan, segera kirimkan. Atau nih kalau misalkan teman-teman mau kirimkan, Anda bisa juga kirim dulu fotonya. Jadi kartu pos yang teman-teman mau kirimkan, Tulis, bisa Anda foto terlebih dahulu, kemudian fotonya itu dikirim ke email, yaitu di dirRTI@gmail kalau nggak salah ya. Kemudian nanti kita akan membagikan hadiah terbatas dari RTI. Jadi untuk keterangan lengkapnya teman-teman bisa langsung kunjungi, itu ada di situs kita ya teman-teman ya. Kemudian langsung merujuk kepada situs Dear dari RTI ya. tadi. Jadi Oke. buruan teman-teman kirimkan Jangan kartu lupa ya. posnya kepada kita dan dapatkan hadiah menarik. Oke. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja ya untuk yang di Facebook. Mungkin kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Bye-bye.